Pengertian model pembelajaran PPSI. Model pembelajaran PPSI ini terdapat 4 kata, yaitu pertama prosedur, di mana yang artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan kata yang kedua adalah pengembangan, yang artinya membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Sedangkan kata yang ketiga adalah sistem, yang artinya persatuan fungsi komponen-komponen. Terus kata yang terakhir yaitu instruksional, yang artinya berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, dari 4 kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran PPSI ini merupakan suatu tahap kegiatan pengembangan perencanaan komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran PPSI, di mana terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu kita harus memiliki tujuan pembelajaran khusus dan jelas tentang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dirumuskan secara spesifik dan teratur sehingga dapat dievaluasi. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah yang kedua adalah mengembangkan alat evaluasi, di mana alat evaluasi di sini yaitu berupa tes, berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami kompetensi yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus tersebut. Jadi teman-teman, setelah mengembangkan alat evaluasi, langkah yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar mengajar, yaitu kegiatan yang harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam merumuskan kegiatan belajar mengajar, hal yang diperlukan adalah pertama, merumuskan semua kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang kedua adalah menetapkan kegiatan belajar yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah menetapkan kegiatan belajar yang masih perlu dilaksanakan oleh siswa. Langkah yang keempat adalah merancang program KBM. Pada langkah ini, kita perlu menyusun strategi proses pembelajaran dan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis sesuai kelas. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang disampaikan. Oke teman-teman, langkah yang kelima adalah pelaksanaan. Yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah pertama, mengadakan partes, yaitu berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Yang kedua adalah menyampaikan materi. Sebelum guru menyampaikan materi, hendaknya guru menjelaskan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa, sehingga siswa dapat mengetahui kemampuan-kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah pastes. Jadi pastes ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa telah memahami pelajaran yang telah diberikan oleh kita apa belum. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PPSI. Pertama adalah lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pengajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih jelas dan sistematis. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran PPSI. Pertama, bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru memberikan partes dan pastes untuk setiap unit pembelajaran.
pembelajaran. Ya teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.